Ya, Anda kembali di Breaking News Metro TV masih membahas terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi. 8 orang tewas dan 11 orang mengalami luka-luka. Pak Joko masih bersama kami? Masih, Pak. Pak Joko, Anda juga sempat menyatakan ya bahwa KNKT juga mencatat terjadi masalah kegagalan pengereman moda kendaraan pengangkut barang nih masih kerap terjadi akibat tidak adanya regulasi wajib untuk perawatan rem sebagai upaya preventif. Ini bukan yang pertama kali kita dengar, Pak Joko. Beberapa waktu sebelumnya juga ada bus yang mengangkut penumpang juga karena remblong. Nah, ini apakah ada semacam monitoring yang lengah dilakukan sehingga akhirnya terjadi berulang kali dengan jumlah korban yang banyak dan kejadian yang fatal, Pak Joko? Iya, tadi saya bilang akar masalah kita tuh untuk angkutan barang tadi ya, transaksi atau kesepakatan tarif itu mestinya ada peran serta pemerintah, ada tarif batas bawah, jadi tidak boleh asal-asalan. Kalau asalan seperti ini, mesti yang dikorbankan nanti ya keselamatan, entah sopirnya juga pendapatannya rendah, kemudian perawatannya tidak rutin, karena supir-supir di Indonesia itu betul tidak punya upah standar minimum. Itu yang tidak ada, ya. Lain halnya di banyak negara. Dan mereka juga di dalam undang-undang bertanggung jawab kalau terjadi kecelakaan. Padahal bukannya urusan mereka kalau muatannya itu lebih, ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini juga menjadi ada beban lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Punglinya itu luar biasa di Indonesia itu. Punglinya itu untuk perusahaan-perusahaan angkutan barang ya, mulai yang baju seragam sampai tidak pakai baju. Itu yang terjadi. Ya, kalau sudah oknum-oknum aparat penegak hukum ya harus presiden, tidak bisa lagi hanya masyarakat sipil yang bisa mengatur seperti itu. Apalagi tadi ya ada kementerian yang menolak dan sebagainya. Ini akar masalah yang harus kita bereskan semuanya. Tanpa itu saya kira hal seperti ini ya bukan pinginnya berulang tapi akan terulang. Tinggal waktunya saja dan kapan di mana. Masalah tol saya bilang tadi itu adalah cuma lokasi saja. Bisa terjadi di daerah lainnya yang mungkin tidak terpantau kan, umpamanya di Sumatera dan sebagainya. Cuman korbannya tidak banyak meninggal karena dengan pusat, dengan Jakarta banyak meninggal dari pemberitaan. Tapi di daerah-daerah lain itu cukup banyak juga, di Jawa Timur dan sebagainya. Itu sering sekali seperti itu. Oke, Pak Joko, apakah ini artinya dengan banyaknya kejadian seperti ini, mitigasi itu harus mulai disosialisasikan kepada sopir karena bukannya kita menginginkan remblong ini terjadi lagi ya, tapi apakah perlu semacam edukasi kepada supir-supirnya? Jika seandainya sudah mengetahui remblong, yang harus dilakukan untuk meminimalisir korban, Pak Joko, apakah itu jangan-jangan sudah ada atau belum disosialisasikan atau belum ada sama sekali? Ya, apapun saya pikir itu kesejahteraan ya. Kalau supirnya sendiri diberi mitigasi tapi kesejahteraan nggak dipikir, ya itu menjadi persoalan juga. Kata kuncinya kesejahteraan pada supir itu harus ada. Ya kalau kesejahteraan supir meningkat ya, tentunya orang yang bagus akan mau jadi pekerjaan supir. Sekarang supir itu kan mantan kenek. Ya, padahal sekarang cari kenek juga susah. Angkutan barang itu sudah nggak pakai kenek lagi, saking murahnya mereka mendapat uang itu. Nah, sekarang kalau kenek tidak ada, akhirnya supirnya asal-asalan aja. Atau kan SIM-nya pun mungkin tidak peruntukannya. Kalau ketahuan itu kalau ada kecelakaan, wah ternyata SIM-nya bukan SIM yang sesuai dengan aturan yang berlaku, umpamanya gitu kan. Nah, ini sering terjadi, makanya makin menurun kualitas kita. Jumlah truk, armada truk dengan supir itu banyak truknya daripada supirnya. Ya, mungkin tidak bisa tidak. Ini ya saya bilang ada sekolah mengemudi, kemudian dilakukan oleh pemerintah segera. Nah, apalagi sekarang ada pemangkasan anggaran ini termasuk juga untuk keselamatan, untuk rem cek bis-bis wisata, untuk nggak bisa lagi karena semuanya sudah dipangkas. Ini yang menjadi lebih berbahaya lagi. Makanya khusus untuk keselamatan, ya itu jangan dipangkas anggarannya, apalagi dikurangi. Bila perlu ditambah, banyak hal kok yang harus dilakukan sebenarnya, ya, untuk keselamatan. Ini sudah kok katakanlah ada kurikulum, memang harus dimulai, tapi kan butuh waktu kurikulum berlalu lintas semuanya gitu kan. Kemarin sudah mulai dijalankan lah. Ada kerjasama antara Jasa Raja dan Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar ya. Tapi itu kan butuh 20 tahun. Korea Selatan itu untuk keselamatan dia 20 tahun bisa menurunkan 60%. Nah di kita ini belum dimulai, kita punya RUNK, Rencana Umum Keselamatan. Ya, Nasional Keselamatan itu juga tidak maksimal.
Oke, baik. Jadi faktor kesejahteraan supir truk menjadi salah satu faktor utama. Jadi ingat pada saat itu ya Pak Joko, pada saat kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama, sepertinya sopirnya kena mental begitu sampai meracau, saya beli semua mobil yang menjadi korban begitu. Itu kurang lebih menggambarkan kondisi psikologis dari supir itu sendiri. Tapi Pak Joko, ini spesifik terjadi di gerbang tol ya. Biasanya kan kalau truk itu membayar di sebelah paling kiri. Nah, apakah ada peraturan spesifik soal itu, Pak Joko? Apabila truk atau kendaraan angkutan logistik yang bermuatan banyak atau berukuran berdimensi besar, itu memang seharusnya membayar tol di sebelah paling kiri. Ada regulasi itu tidak, Pak Joko? Kalau regulasi itu tidak ada, kan intinya mau di jalan tol, tidak tol, apapun muatan lebih itu kan dilarang sebenarnya. Nanti kalau seolah diberikan jalan kiri, seolah melegalkan muatan lebih. Padahal kan tidak boleh, gitu loh. Jadi ini nggak ada regulasi seperti itu sebenarnya. Ya. Oke, baik. Lalu apa menurut Anda yang menyebabkan kali ini begitu banyak korbannya, begitu fatal, Pak Joko? Ya, saya belum bisa memastikan nanti hasil investigasinya lah. Ya. Saya juga belum tahu, katanya ini gate tolnya itu baru diresmikan tahun lalu 8 September apa katanya. Ya. Apakah situasi gate-nya juga itu memungkinkan atau tidak, nanti biar KNKT lah mengevaluasi. Nah, posisi gate, karena kita tahu mungkin caranya turun atau sebagainya, nah itu biar nanti KNKT yang kita dengar seperti apa. Mungkin hari ini juga karena korban cukup banyak, ya sampai 8 orang. Nah, Ya. KNKT pun ini bermasalah juga, artinya anggaran KNKT itu kecil sekali loh. Itu tidak memadai, kasihan KNKT itu, bahkan mereka kadang-kadang harus sukarela tuh. Nah ini negara tidak memberikan perhatian lebih buat KNKT. Ya, di undang-undang pun sama, investigasi itu KNKT itu kalau di kereta api, di udara, di perairan itu bisa masuk dalam undang-undang. Di undang-undang itu tidak bisa. Jadi kan sebetulnya memberikan informasi sudah. Mestinya dia bisa investigasi lebih mendalam. Jadi revisi undang-undang, mumpung ini akan revisi, harus dimasukkan itu. Ya. Mengapa anggaran KNKT penting untuk ditingkatkan, Pak Joko? Ya, kalau dia katakanlah kecelakaannya banyak, ya bagaimana dia mau berangkat? Kalau anggarannya tidak ada. Nah, Oke. Jadi ini jangan di bawah perhubungan, sebaiknya KNKT itu seperti BMG itu di bawah Kementerian Keuangan saja, sehingga mereka punya dana cadangan gitu kan. Ini kan di bawah anggarannya di bawah Kementerian Perhubungan. Kalau perhubungannya dipangkas, ya dia ikut dipangkas juga gitu. Oke. Baik, Pak Joko, tentunya juga jika anggarannya mencukupi dan hasil investigasi juga sudah didapatkan, ini tentu diharapkan bisa mencegah atau paling tidak mengurangi angka kecelakaan yang terjadi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Terima kasih Pak Joko Setiowarno, pakar transportasi, sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk kembali memantau di RSUD Ciawi Bogor. Kita bergabung bersama Rizky Naziah nanti yang sampai sekarang masih berusaha untuk menghimpun informasi. Dan kecelakaan beruntun terjadi tadi malam mengakibatkan setengah dari gerbang tol 2 Ciawi ditutup dan mengakibatkan kepadatan kendaraan. Hingga saat ini gerbang tol tersebut hanya dibuka 3 gerbang. Ya, ini adalah kondisi terkini di gerbang tol Ciawi 2 yang terpantau padat oleh kendaraan yang akan melintas dan membayar tol. Dinyatakan oleh Satlantas Polresta Bogor Kompol Yudiono bahwa sampai saat ini menuju arah gerbang tol 2 Ciawi masih terus dipadati kendaraan. Disebabkan karena hanya 3 gerbang tol yang dibuka sebagai bentuk antisipasi tim gabungan untuk sekaligus melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi sampai saat ini masih terus dilaksanakan melihat banyaknya serpihan kaca akibat kecelakaan truk dan mobil maupun galon air yang masih berserakan di kawasan ini. Kompol Yudi berpesan bagi masyarakat yang ingin melintasi kawasan ini agar tetap terus waspada serta menggunakan laju kecepatan yang tidak lamban karena melihat masih banyaknya serpihan beling yang berserakan untuk menjaga keamanan kendaraan yang melintasi kawasan tersebut. Dan Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Sempurnakan tatanan interior Anda bersama Sunda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.